Penuh resiko dan berbahaya, bahkan ada yang sempat hilang atau bahkan meninggal dunia mendaki gunung, faktanya menjadi salah satu aktivitas yang banyak diminati. Disebut banyak pendaki pemula kerap abaikan persiapan fisik dan mental, pemilihan jalur yang sesuai, serta membawa perlengkapan yang tepat. Pada pertengahan Mei lalu, hilang saat mendaki Gunung Api Gamalama, remaja asal Ternate Muhammad Syahril Polanunu yang sebelumnya sempat berwisata di kawasan tersebut bersama beberapa rekannya. Kembali ke rumah, namun sehari kemudian Syahril mendaki sendiri Gunung Api aktif Gamalama. Namun hingga malam hari korban tak kunjung kembali. Ditemukan di sore harinya oleh warga dalam kondisi lemas dan kedinginan. Diduga Syahril tersesat dan kebingungan jalan pulang di hutan selama sehari semalam. Selama tersesat di hutan, Syahril alami dehidrasi dan hipotermia, tanpa minum dan makan karena tak banyak bawa perbekalan. Kisah hilangnya pemuda asal Bogor saat mendaki juga menyedot perhatian. Sempat 22 hari dinyatakan hilang, Firdaus Ahmad Fauzi ditemukan meninggal dunia dalam dekapan Gunung Binaya. Dilaporkan hilang di jalur pendakian Gunung Binaya, Maluku Tengah. Korban disebut hanya membawa 3 botol air minum tanpa makanan. Awalnya, tim pendaki terdiri dari 6 orang termasuk korban, dan 2 porter turun dari puncak gunung. Dalam perjalanan, di tengah kondisi angin kencang dan kabut, pemuda 27 tahun ini terpisah dari rombongan. Setelah 22 hari pencarian, jasad Firdaus Ahmad Fauzi akhirnya ditemukan di aliran Sungai Yahe, kawasan Gunung Binaya. Mendaki gunung kini menjadi salah satu aktivitas yang banyak diminati, baik untuk salurkan hobi, kesenangan, atau demi konten di media sosial pribadi. Mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan logistik. Tanpa persiapan yang memadai, risiko cedera atau bahkan hilangnya nyawa bisa terjadi. Ya, kemampuan dasar itu memang harus dimiliki. Boleh teman-teman misalnya tidak bergabung dengan klub atau organisasi, tapi yang penting tetap dipelajari materi-materinya, keilmuannya, keterampilannya, tetap dipersiapkan fisiknya, dipersiapkan hal-hal lain, manajemen peralatan, perbekalan, semuanya itu harus tetap dipersiapkan. Tren FOMO alias Fear of Missing Out jadi salah satu tren mendaki gunung meningkat. Terpengaruh konten estetik di media sosial, banyak yang mendadak ingin mencoba tanpa memperhitungkan resikonya. Yang berikutnya adalah kemampuan teknik, yaitu kita mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja atau sikap positif, nilai-nilai positif, mental gitu ya, yang harus dibutuhkan untuk mendaki gunung. Kita mempelajari bagaimana cara manajemen perjalanan, mempelajari ilmu navigasi, misalnya mempelajari ilmu manajemen campsite, perbekalan, gitu, dan lain-lain gitu ya. Artinya secara teknis, keilmuan-keilmuan yang dibutuhkan tuh kita persiapkan, kita latih terlebih dahulu. Termasuk ya tadi keilmuan itu misalnya keilmuan pertolongan pertama, rescue itu juga perlu kita latih. Yang berikut adalah kemampuan kemanusiaan. Nah, ini erat berkaitan dengan sikap perilaku kita ya. Nah, bagaimana kita mempunyai sikap mental positif, punya kepercayaan diri, punya kemandirian, kedisiplinan. Gunakan jasa pemandu bagi pendaki, juga mempermudah perjalanan, terutama untuk mengenali medan, kebiasaan, serta pola pendakian paling ideal untuk kembali dengan selamat. Pada akhirnya, mendaki gunung bukan cuma hiasi sosial media pribadi, tapi perjalanan fisik dan mental sekaligus menghargai ciptaan Tuhan. Adrian Ditya melaporkan.